Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mahasiswa Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Akuntansi Stambuk 2022. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas proyek pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Sriwidari SEMSI AKCA. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penilaian, pencatatan, dan pengungkapan persediaan. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian persediaan, klasifikasi persediaan, penilaian persediaan, pencatatan persediaan, dan pengungkapan persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah kostos aktivo yang dimiliki oleh perusahaan dan tujuan dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disebutkan bahwa persediaan atau inventory merupakan aktivitas perusahaan yang menetapkan posisi yang cukup penting dengan suatu perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufakturasi. B. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Istilah persediaan dalam akuntansi ditujukan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dua dalam proses produksi dan atau perjalanan, atau yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah menurut jenis perusahaan. Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Terdapatnya klasifikasi persediaan yang berbeda antara perusahaan perdagangan dengan perusahaan manufaktur adalah karena fungsi dua perusahaan itu memang berbeda. Masalah kepemilikan persediaan barang. Kepemilikan persediaan dalam perjalanan meliputi pihak yang berhak menerima persediaan. Yang pertama adalah FOB atau Free On Board Shipping Point. Kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat diserahkan penjual kepada penyelenggara transportasi atau pihak perusahaan pengirim barang yang independen. Yang kedua adalah FOB atau Free On Board Destination Point. Kepemilikan barang masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. C. Penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah proses menentukan nilai persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Penilaian persediaan penting untuk mencatat biaya persediaan yang digunakan selama periode akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Penilaian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penilaian. Contohnya sebagai berikut ini. Penilaian dengan pendekatan arus harga pokok atau Cost Basic Flow Approach. Pada sistem persediaan ini ada 3 cara penilaian persediaan, yaitu yang pertama, FIFO atau First In First Out. Masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. 2. LIFO atau Last In First Out. Masuk terakhir, keluar pertama atau MTKP. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir akan masuk dan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal atau pertama masuk atau dibeli. Ketiga, metode rata-rata atau average method. Dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Penilaian persediaan selain harga pokok. Dalam pendekatan ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama, lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode ini dapat diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal, misalnya cacat, rusak, dan kadaluarsa. Pokok dalam metode ini adalah membandingkan nilai yang lebih rendah antara nilai pasar atau replacement value dan nilai perolehan atau cost. Kedua, gross profit method. Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Biasanya diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan, misalnya karena terjadi bencana kebakaran dan banjir. Dasar penilaian persediaannya adalah pada presentase laba kotor perusahaan
tahun berjalan atau rata-rata selama beberapa tahun. Ketiga, retail method. Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Nilai persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan retail. Kemudian, rasio yang diperoleh dikalikan dengan persediaan akhir yang dinilai. D. Pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan adalah suatu cara yang diterapkan pada suatu usaha untuk mengelola seluruh arus masuk dan keluar barang. Pencatatan persediaan berguna untuk menghitung nilai persediaan barang, menentukan harga pokok penjualan, dan mendeteksi persediaan barang. Pencatatan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan relevan mengenai persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Metode pencatatan persediaan. Metode yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan catatan persediaan ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode stock of name atau metode periodik yang disebut dengan fisik. Metode stock of name atau metode periodik adalah salah satu metode pencatatan persediaan barang yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan fisik persediaan secara berkala. Misalnya, setiap bulan atau setiap tahun pada metode ini, persediaan barang dicatat pada saat terjadi perhitungan fisik, sehingga tidak ada pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus, seperti pada metode perpetual. Pada metode stock of name atau metode periodik, pencatatan persediaan dilakukan dengan cara mencatat seluruh barang yang ada pada saat dilakukan perhitungan fisik. Perhitungan harga pokok penjualan dilakukan dengan cara persediaan barang awal ditambah pembelian hasil barang tersedia untuk dijual. Lalu, barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang akhir, dan hasilnya harga pokok penjualan. Selanjutnya ada metode pencatatan persediaan, metode perpetual. Dalam metode perpetual, ini terdapat kelemahan pada saat menentukan nilai dan jumlah barang. Karena dengan metode pencatatan yang kontinu, ini berarti saldo persediaan setiap saat dapat diketahui. Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan hanya menghitung jumlah barang berdasarkan catatan akan mengakibatkan nilai persediaan overstatement karena adanya persediaan yang rusak dan sebagainya. Oleh karena itu, yang lebih tepat dalam menentukan jumlah persediaan adalah kalau menggunakan metode gabungan antara metode perpetual dengan stock of name atau metode fisik. Selanjutnya ada perbedaan perhitungan atau pencatatan antara metode stock of name atau metode fisik dengan metode perpetual dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, pada saat pembelian barang dagang, pada metode fisik, pembelian terdapat di sisi debit, kas atau utang di sisi kredit. Dalam metode perpetual, persediaan barang dagang terdapat di sisi debit, kas atau utang di sisi kredit. Kedua, pada saat penjualan barang dagang. Pada metode fisik, kas atau piutang terdapat pada debit, penjualan terdapat di sisi kredit. Dalam metode perpetual, kas atau piutang terdapat di sisi debit, penjualan terdapat di sisi kredit, harga perolehan di sisi debit, persediaan barang dagang di sisi kredit. Ketiga, ada retur penjualan. Pada metode fisik, retur penjualan terdapat di sisi debit, piutang terdapat di sisi kredit. Pada metode perpetual, retur penjualan terdapat di sisi debit, piutang terdapat di sisi kredit, persediaan barang dagang di sisi debit, harga perolehan terdapat di sisi kredit. Keempat, ada retur pembelian. Pada metode fisik, utang dagang terdapat di sisi debit, retur pembelian terdapat di sisi kredit. Dalam metode perpetual, utang dagang terdapat di sisi debit, retur pembelian terdapat di sisi kredit. Dan yang terakhir adalah penyesuaian. Pada metode fisik, ikhtisar laba rugi terdapat di sisi debit, persediaan barang dagang di sisi kredit, persediaan barang dagang terdapat di sisi debit, ikhtisar laba rugi terdapat di sisi kredit. Materi selanjutnya adalah pengungkapan persediaan.
Pengungkapan persediaan adalah suatu proses di mana suatu perusahaan memberikan informasi mengenai jumlah persediaan yang dimilikinya pada akhir periode akuntansi. Pengungkapan persediaan penting untuk memberikan informasi yang transparan dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Dengan informasi yang tepat tentang persediaan, para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Beberapa informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terkait persediaan ini antara lain: yang pertama ada metode penilaian persediaan yang digunakan, yang kedua ada jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, yang ketiga ada jumlah persediaan yang dijual selama periode akuntansi tersebut, yang keempat ada jumlah persediaan yang rusak, kadaluarsa atau tidak terpakai lagi, yang kelima ada perubahan jumlah persediaan dari periode sebelumnya, dan yang keenam ada biaya persediaan yang dibeli atau diproduksi selama periode akuntansi. Lalu terdapat contoh kasus di mana pada tanggal 2 Januari terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit seharga 9.000. Pada tanggal 10 Maret terdapat pembelian sebanyak 300 unit seharga 10.000. Pada tanggal 5 April terdapat penjualan sebanyak 200 unit seharga 15.000. Pada tanggal 7 Mei terdapat penjualan sebanyak 100 unit seharga 15.000. Pada tanggal 21 September terdapat pembelian sebanyak 400 unit seharga 11.000. Pada tanggal 18 November terdapat pembelian sebanyak 100 unit seharga 12.000. Pada tanggal 20 November terdapat penjualan sebanyak 200 unit seharga 17.000. Dan terakhir pada tanggal 10 Desember terdapat penjualan sebanyak 200 unit seharga 18.000. Maka hitunglah nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode periodik dan metode perfektual dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata atau average. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita akan menggunakan metode periodik, di mana persediaan awal sebanyak 200 unit kita tambahkan dengan total pembelian yaitu 800 unit, maka barang tersedia untuk dijual yaitu 1.000 unit dikurangi dengan total penjualan yaitu 700 unit, maka persediaan akhirnya yaitu 300 unit. Lalu penjelasan lebih lanjut mengenai barang tersedia untuk dijual yaitu yang pertama yaitu pada tanggal 2 Januari kita masukkan persediaan awalnya yaitu 200 unit dengan harga 9.000. Lalu 200 ini kita kalikan 9.000, maka hasilnya 1.800.000. Lalu kita masukkan semua pembelian-pembelian yang terjadi. Yang pertama pada tanggal 10 Maret yaitu terjadi pembelian sebanyak 300 unit seharga 10.000, maka dapat hasilnya 3 juta. Selanjutnya tanggal 21 terjadi pembelian 400 unit dengan harga 11.000, maka hasilnya 4.400.000. Lalu tanggal 18 terjadi pembelian seharga 100 unit dengan harga 12.000, maka totalnya 1.200.000. Maka unit ini kita totalkan menjadi 1.000, dapat 1.000 unit, dan total harga juga kita tambahkan semuanya, maka hasilnya 10.400.000. Lalu yang pertama kita akan mencari menggunakan metode FIFO. Pada metode ini barang masuk pertama keluar pertama. Seperti pada tabel, pada tanggal 21 September sisa unit yaitu 200 dengan harga 11.000, maka total harganya 2.200.000. Selanjutnya tanggal 18 November sisa unit yaitu 100 dengan harga 12.000, maka total harga 1.200.000. Lalu unit dijumlahkan, maka dapat hasilnya 300, dan total harga juga dijumlahkan, maka hasilnya 3.400.000. Selanjutnya pada metode LIFO, pada metode ini barang masuk terakhir keluar pertama. Seperti pada tabel pada tanggal 1 bulan Februari, sisa unit 200 dengan harga 9.000, maka total harga 1.800.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret, sisa unit yaitu 100 dengan harga 10.000, maka total harga 1 juta. Maka unit dijumlahkan hasilnya 300 dan total harga dijumlahkan menjadi 2.800.000. Lalu kita akan mencari menggunakan metode rata-rata atau average. Yang pertama kita akan mencari harga rata-rata per unit, yaitu total harga barang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 10.400.000 dibagi 1.000 unit, yaitu hasilnya 10.400.
Lalu persediaan akhir sebanyak 300 unit dikalikan dengan harga rata-rata per unit yaitu 10.400, maka hasilnya 3.120.000. Lalu yang kedua kita akan mencari menggunakan metode perfektual. Yang pertama yaitu metode FIFO. Pada tabel ini, pada tanggal 2 Januari terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga 9.000, maka total harganya 1.800.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit 10.000, maka total harganya 3 juta. Lalu pembelian tadi kita masukkan kepada kolom baru di bawah persediaan tadi yaitu 300 dengan harga per unit 10.000, maka totalnya 3.000. Kenapa? Karena setiap terjadinya pembelian maka kita harus meletakkannya pada kolom baru. Selanjutnya pada tanggal 5 April terdapat penjualan sebanyak 200 dengan harga 9.000. 9.000 itu kita dapatkan dari harga sebelum pembelian, yaitu sebelum pembelian. Maka 200 dikali 9.000 yaitu 1.800.000. Lalu mengapa di kolom persediaannya hanya terdapat 300 unit? Karena kita menggunakan sistem metode FIFO, yaitu first in first out, barang yang pertama masuk barang pertama kali keluar, yaitu barang sebelum pembeliannya itu 200, maka kita harus menghabiskan itu terlebih dahulu, maka 200 itu kita kurangkan dengan penjualan tadi, yaitu habis, maka kita letakkan di kolom itu hanya 300 dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya 3 juta. Begitupun seterusnya, maka total akhir dari pembelian yaitu 800 unit dengan total harga 8.600.000 dan penjualan 700 dengan total harga 7.000 dan persediaan akhirnya yaitu 300 dengan harga 3.400.000. Lalu yang kedua ada metode LIFO. Pada tabel ini pada tanggal 2 Januari terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unit 9.000, maka total harganya 1.800.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret terdapat pembelian 300 unit dengan harga per unit 10.000, maka total harganya 3 juta. Lalu kita letakkan di bawah persediaan tadi 300 unit dengan harga 10.000, maka totalnya 3 juta. Selanjutnya ada pada tanggal 5 April terdapat penjualan 200 unit dan harga per unit itu kita dapat dari harga per unit sebelum pembelian yaitu 9.000, maka totalnya 200 dikalikan 9.000 yaitu 1.800.000. Lalu pada tabel ini kita kurangkan, kita letakkan dulu yang 200 itu, lalu dengan harga 9.000 maka totalnya 1.800.000. Lalu mengapa kenapa terdapat 100 unit itu didapat dari 300 pada saat pembelian dikurangkan penjualan 200 tadi, maka sisanya 100 dan dengan harga 10.000 dan totalnya 1 juta. Begitupun selanjutnya sampai dengan total akhirnya 800 pada pembelian 800 unit dengan total harga 8.600.000 dan penjualan 700 unit dengan total harga 7.500.000 dan persediaan akhirnya 300 dengan total harga 2.900.000. Lalu yang terakhir ada metode rata-rata atau average. Pada tabel ini pada tanggal 2 Januari terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unit 9.000, maka total harganya 1.800.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit 10.000, maka total harganya 3 juta. Maka persediaan sebelumnya kita tambahkan dengan pembelian kita yaitu 200 tambah 300, maka hasilnya 500 dan total harganya juga kita tambahkan 1.800.000 ditambah 3 juta, maka hasilnya 4.800.000. Untuk mendapatkan harga per unit pada metode ini yaitu total harga kita bagikan dengan 500, maka hasilnya 9.600. Begitupun seterusnya sampai dengan persediaan akhirnya, yaitu total pembeliannya yaitu 800 dengan harga 8.600.000, total penjualannya yaitu 700 dengan harga 7.176.000 dan total persediaan akhirnya 300 dengan harga 3.224.000.
Maka pada materi kali ini dapat disimpulkan bahwa penilaian, pencatatan, dan pengungkapan persediaan adalah aspek penting dalam pengelolaan persediaan, baik bisnis dan industri. Penilaian persediaan dilakukan untuk menentukan nilai persediaan pada akhir periode akuntansi. Sedangkan pencatatan persediaan dilakukan untuk mencatat semua aktivitas persediaan yang terjadi di perusahaan. Dan pengungkapan persediaan dilakukan untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang persediaan pada laporan keuangan perusahaan. Itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai penilaian, pencatatan, dan pengungkapan persediaan. Jika ada kesalahan dan kurangnya informasi, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.